Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, berikut kami hadirkan beragam informasi atau peristiwa di Kabupaten Natuna. Ragam peristiwa tersebut terangkum dalam Warta Berita Sepekan hari ini edisi 7 April 2025 dan selengkapnya akan disampaikan Marjani. Pendengar, kita simak rangkuman berita sepekan hari ini disampaikan oleh Marjani. Pendengar, berita sepekan hari ini diawali dengan berita Ramadan 1446 Hijriah sudah berakhir penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP kembali dihentikan sementara oleh pemerintah. Penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP yang sempat disalurkan selama bulan Ramadan 1446 Hijriah kini kembali dihentikan sementara oleh pemerintah. Penghentian penyaluran ini sesuai dengan ketetapan Badan Pangan Nasional Bappenas yang menetapkan bahwa beras SPHP hanya didistribusikan selama periode Hari Besar Keagamaan dan Nasional HBKN hingga 29 Maret 2025. Kepala Perum Bulog Natuna, Deli Bayu Putra mengatakan bahwa beras SPHP tidak lagi disalurkan setelah tanggal tersebut tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan secara bebas di pasaran. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari kebijakan dan stabilisasi pangan nasional. Sesuai surat dari Kepala Badan Nasional perihal penugasan SPHP beras Hari Besar Keagamaan dan Nasional di bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2025 berlaku sampai dengan tanggal 29 Maret 2025. Untuk penyaluran SPHP setelah melewati masa Idul Fitri, kita masih belum mendapatkan instruksi lebih lanjut. Kami juga masih menunggu untuk instruksi selanjutnya. Sementara itu, sebelum penyaluran kembali pada Ramadan, beras SPHP sudah tidak didistribusikan oleh Bulog sejak tanggal 7 Februari 2025. Meski demikian, Bulog Natuna menegaskan komitmennya untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras di tengah masyarakat serta siap menjalankan kebijakan lanjutan sesuai arahan pemerintah. Deli Bayu Putra juga menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Untuk memenuhi kebutuhan warga, Bulog Ranai telah menyediakan beras premium dalam kemasan 5 kg per karung yang dapat dibeli oleh masyarakat Natuna. Dengan dihentikannya penyaluran beras SPHP, masyarakat diharapkan dapat beradaptasi dengan kebijakan yang ada serta mengikuti perkembangan informasi dari pemerintah terkait kebijakan pangan di masa mendatang. Dari Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Marjani melaporkan. Kasat Lantas Polres Natuna, Ibda Mazlan menghimbau masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan berkendara di tengah meningkatnya mobilitas selama Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mobilitas masyarakat Natuna yang menggunakan transportasi darat meningkat pesat selama Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Untuk itu, Kasat Lantas Polres Natuna, Ibda Mazlan menghimbau masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan berkendara.
Bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan, di antaranya motor roda 2, dihimbau untuk dapat melakukan pengecekan sebelum bepergian jauh. Selain itu, Ibda Mazlan juga menyoroti maraknya penggunaan knalpot brong atau knalpot yang tidak sesuai peruntukannya, terutama yang dilakukan oleh kalangan anak muda. Kemudian pada saat mengendarai sepeda motor maupun kendaraan roda 4 agar memperhatikan jangan overload melebihi barang muatan, itu yang paling penting. Yang jelas kondisi paling utama itu yang kami dapat sampaikan kepada masyarakat Natuna adalah selalu hati-hati perasaan pulang kampung milik. Ibda Mazlan menegaskan bahwa suara knalpot berisik sangat mengganggu masyarakat. Selain itu, Ibda Mazlan juga menyoroti maraknya penggunaan knalpot yang tidak sesuai standarisasi, terutama di kalangan anak muda. Pada anak-anak muda, anak-anak muda ini kami menghimbau untuk saat ini kepada orang tua agar memberitahu sama anaknya untuk segera menukar dari knalpot brong menjadi knalpot yang standar nasional Indonesia. Peran orang tua dinilai sangat penting dalam mengawasi dan melarang anak-anak ataupun remaja menggunakan knalpot tidak sesuai standar. Ibda Mazlan menghimbau agar para orang tua dapat memastikan dan bekerja sama dalam pencegahan hal ini. Dengan disiplin dan kepatuhan terhadap aturan berlalu lintas diharapkan masyarakat Natuna dapat menjalani perjalanan dan merayakan Lebaran dengan aman dan nyaman selama momen Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan. Aktivitas arus balik di Pelabuhan Sedanau Binjai sudah terlihat sejak Lebaran ketiga Idul Fitri 1446 Hijriah. Aktivitas arus balik penumpang dari Pelabuhan Sedanau Binjai sudah terlihat sejak Lebaran ketiga Idul Fitri 1446 Hijriah. Hal itu dikatakan petugas Pelabuhan Binjai Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Joni Iskandar saat dikonfirmasi RRI Rabu malam. Adapun aktivitas arus balik pada hari Rabu, jumlah penumpang balik dari Pelabuhan Sedanau menuju Binjai berjumlah sebanyak 160 penumpang. Sedangkan untuk jumlah penumpang dari Pelabuhan Binjai Sedanau, sekitar 70 orang penumpang untuk jadwal keberangkatan di pagi dan sore hari. Kalau untuk penumpang di Sedanau harus balik, hari ini dah mula, hari ini dah bonyol lah, sekitar 160 baru di Sedanau. Dari Sedanau hari ini? Kalau di Binjai sekitar pagi hari sekitar 70 lebih kan lah. Sementara itu untuk rute feri yang melayani rute Sedanau Binjai pulang pergi, selama Lebaran Idul Fitri tetap berjalan 2 kali untuk jadwal keberangkatan di pagi hari dan sore hari. Iya, 2 kali. Ini masih 2 kali ini ya. Pagi 2 kali. 2 kali. Esok ni pun 2 kali. Oh, esok 2 kali kah ya? Esok 2 kali. Lusa 2 kali. Kalau dari Rabu kami, kalau Jumaat tak tahulah saya kan. Belum tahu informasi ya. Joni Iskandar juga menghimbau kepada para penumpang untuk dapat menjaga keamanan dan keselamatan selama melakukan perjalanan sehingga aktivitas arus balik dapat berjalan lancar tanpa adanya kendala ataupun insiden yang terjadi. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan. Kabupaten Natuna kembali mengirimkan sapi asal Natuna ke luar daerah. Pengiriman perdana untuk sapi kurban Idul Adha tahun ini sebanyak 25 ekor. Sebanyak 25 ekor sapi Natuna kembali dikirim keluar daerah untuk pemenuhan daging sapi kurban di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Hal itu dikatakan Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna Isniadi Kamis kemarin saat memantau proses pengiriman sapi di Pelabuhan Tanjung Payung Penagi. Perlu kami sampaikan bahwa hari ini akan ada pengiriman sapi sebanyak 25 ekor ke Tanjung Pinang yang dilakukan oleh Pak Menteri kita. Kita harap dengan terlepas kegiatan sapi ini yang bawa keluar ini akan menambah minat masyarakat untuk terus melakukan ternak sapi. Jadi kami yakin kita percaya dan masyarakat sudah merasakan bahwa sapi ini memberikan nilai tambah yang cukup signifikan terhadap pendapatan mereka. Isniadi menambahkan, kedepannya pemerintah daerah harus bekerja keras untuk bagaimana sapi Natuna menjadi sentra Natuna sebagai daerah pemasok untuk wilayah Batam dan sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi kedepannya kami harus bekerja keras bagaimana
sapi menjadi sentra Natuna sebagai pemasok wilayah Batam dan sekitarnya Kepri. Perlu kami sampaikan bahwa ini kan pengiriman pertama. Nah, memang data yang tahun lalu kita melakukan pengiriman sebanyak 207 ekor sapi untuk kebutuhan kurban di Kepri. Ya, mudah-mudahan nanti kita lihat perkembangan. Memang nanti tergantung nanti dari kebutuhan di Kepri. Memang pemasok Kepri sendiri kan banyak, ada dari Sumatera, ada dari Jawa. Mudah-mudahan nanti dengan kondisi yang mungkin lebih baik, mudah-mudahan Natuna memberikan suplai yang cukup signifikan kepada Kepri dalam Pengiriman 25 ekor sapi Natuna tersebut ke Tanjung Pinang menggunakan kapal laut KM Kawarane 2 di Pelabuhan Tanjung Payung, Penagi, Kabupaten Natuna. Dan proses pengiriman dipantau langsung oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna bersama Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan BKHIT Kepulauan Riau, Satuan Pelayanan SP Natuna. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan. Sebanyak 233 penumpang kapal Roro arus balik hari kelima Idul Fitri tiba di Penagi. Sebanyak 233 penumpang KM Bahtera 01 atau kapal Roro arus balik rute Tanjung Pinang, Anambas, dan Midai hari kelima Idul Fitri 1446 Hijriah berjalan tertib di Pelabuhan Tanjung Payung, Penagi pada Jumat pagi. Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi saat melakukan cek dan kontrol pengamanan kepada RRI mengatakan situasi cukup aman dan terkait cuaca yang saat ini memasuki musim penghujan, pihaknya menurunkan personil untuk membantu para penumpang. Selama ini tergolong lancar, aman dan lancar. Proses naik turun juga terpantau tidak ada kendala yang berarti. Yang paling besar ini adalah cuaca. Kebetulan ini sudah masuk musim penghujan. Kami antisipasi keselamatan bagi penumpang ataupun kru yang akan berangkat ke sana. Kami siapkan anggota standby untuk membantu masyarakat, baik yang lansia ataupun anak-anak, untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk arus mudik kali ini. Ada himbauan, Pak? Himbauan jaga keselamatan untuk para penumpang, barang bawaan. Untuk para krunya jaga keselamatan, perhatikan cuaca dan alur sampai ke tempat tujuan tidak ada masalah. Ya, untuk pemerintah daerah sendiri bagaimana dukungan? Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto menjelaskan para kru kapal dihimbau agar tetap waspada, memantau keadaan cuaca agar pelayaran berlangsung aman. Pada kesempatan ini kita sudah melibatkan seluruh dari pertama begitu latihan hari tadi melihat langsung hari balik pada pagi hari ini untuk melihat cukup lumayan untuk kembali pada ini cuaca aja disampaikan beliau tadi waspada pagi ini kapal. Tak hanya pengamanan, Polres Natuna juga menurunkan tim dokter kesehatan untuk memberikan pelayanan medis bagi penumpang yang membutuhkan. Selain itu, personil Polwan Polres Natuna turut memberikan bingkisan kepada anak-anak penumpang agar mereka merasa nyaman dan gembira selama perjalanan. Kapolres Natuna juga menghimbau para penumpang baik yang turun maupun naik kapal untuk selalu memeriksa dan menjaga barang bawaan mereka guna menghindari kehilangan dan kerugian. Kegiatan cek kontrol pengamanan arus balik bertujuan untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan perjalanan masyarakat yang kembali dari mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah dan adanya sinergi antar instansi dan pelayanan yang maksimal diharapkan perjalanan arus balik di Natuna berjalan lancar tanpa kendala berarti. Demikian Yuspianti melaporkan. Berita sepekan hari ini ditutup dengan berita Nahoda KMP Bahtera Nusantara 01 meminta perbaikan rambu navigasi. Nahkoda KMP Bahtera Nusantara 01 Kapten Eko Medianto menyampaikan harapannya terkait perbaikan fasilitas rambu navigasi di jalur pelayaran menuju Pelabuhan Ranai Penagi Kabupaten Natuna. Dalam keterangannya kepada RRI, Kapten Eko menyebut bahwa kapal yang dinahkodainya telah mengalami kendala saat memasuki pelabuhan tersebut sebanyak 5 kali. Oleh karena itu, ia berharap ada tindakan perbaikan agar keselamatan dan kelancaran pelayaran semakin terjamin.
Kapten Eko menambahkan bahwa perbaikan rambu navigasi ini bukan hanya demi kelancaran operasional kapal, tetapi juga demi keselamatan seluruh awak dan penumpang. Yang ia harapkan pihak terkait segera mengambil langkah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Pemerintah daerah dan instansi yang terkait, alur terkhusus untuk alur pelayaran memasuki ke penagih, mungkin bisa pemasangan rambu-rambunya diperjelas, yang dilakukan tindakan perbaikan. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Al-Lazi menjelaskan bahwa pengajuan perbaikan terus dilakukan setiap tahun, mengingat status pelabuhan tidak berada di bawah kewenangan Kabupaten Natuna. Kalau pengajuan terus kita ajukan setiap tahun, ada batasan kewenangan status kepemilikan ke pelabuhan. Nanti kita akan tetap berkoordinasi lagi dengan polisi, baik dengan navigasi, karena memang juga ada sebenarnya lampu laut atau buoy yang memang milik kita, yang selalu kita perbaiki kalau memang mengalami kerusakan. Tapi ini akan kita koordinasikan kembali ke pihak navigasi maupun polisi supaya ini dapat diatasi. Gitu. Al-Lazi berharap dengan adanya penyampaian dari Nahkoda KMP Bahtera Nusantara 01 serta usulan dari pemerintah Kabupaten Natuna, sarana dan fasilitas di Pelabuhan Ranai Penagi dapat lebih memadai untuk kedepannya. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan. Pendengar, demikian rangkuman informasi yang kami kemas dalam peristiwa sepekan edisi hari ini Senin 7 April 2025. Dan pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.